Nah, kita mau ngobrol-ngobrol juga nih sama reporter kita. Ada Mas Edi Suryansyah, ya, reporter dari Detik Bali. Selamat pagi, Mas Edi. Selamat pagi Mas Aryo dan Mbak Davi. Wah, Waduh. Mas Edi. Kita boleh di-remind lagi sedikit, Mas Edi, tentang pernikahan kemarin yang ramai di Lombok Ya. ini, Mas Edi. Seperti apa latar belakangnya, di desa Kejadiannya, mana kejadiannya, biar kita bisa ke-remind lagi nih. Refresh lagi nih. Iya, memang pernikahan anak ya yang terjadi di Lombok Tengah beberapa waktu yang lalu itu viral saat menggelar acara tradisi nyongkolan begitu. Nah, viralnya ini karena tingkah laku dari pengantin perempuan yang dinilai aneh oleh netizen begitu. Iya, padahal sebenarnya nggak aneh juga ya. Maksudnya rata-rata anak-anak Gen Z zaman sekarang emang kayak gitu kan, lebih santai aja gitu. Iya, ini memang dinilai aneh karena umur dari mempelai perempuan ini sendiri masih berusia 14 tahun, sedangkan mempelai laki-lakinya yaitu SR masih berusia 16 tahun begitu. Oh my 14 God. dan 16. Kirain umurnya yang satu lagi 19, enggak, ternyata 16 tahun ya. Berarti masih kurang lebih SMA ya. Underage, iya. Mas, mungkin Iya, masih boleh tolong diceritain juga kayak backgroundnya kali ya. Maksudnya baik yang perempuan, baik yang laki-laki, sebenarnya keluarganya seperti apa. Terus juga mungkin kayak kondisi sosial ekonominya Ya. seperti apa. Biar kita lebih kebayang nih karakter si dua anak ini ya kali ya. Iya, Mas Aryo dan Mbak Davi, bisa saya sampaikan bahwa kondisi kedua pengantin ini memang dari orang tua, khusus bagi yang perempuan, dari orang tuanya memang hasil dari pernikahan dini begitu. Begitu juga dengan kakak tertua dari si mempelai perempuan ini juga nikah pada umur sekitar 17 tahun begitu. Dan kakaknya lagi yang nomor 3 dari anak perempuan ini juga nikah di usia sekitar masih sekolah SMP begitu. Nah, begitu juga dengan si SMY ini nikah pada usia masih SMP juga begitu. Nah, begitu juga dengan di lingkungan sekitar kampung SMY yang ada di Desa Sukaraja, Kecamatan Praia Timur ini, hampir rata-rata dibilang hampir rata-rata anak-anak di sana nikahnya masih di bawah umur begitu. Nah, hal ini juga masih perlu menjadi pikiran dari pemerintah setempat. Oke, Mas Edi, ini sebenarnya terjadi hanya karena kebiasaan aja atau memang sudah tradisi alias sesuatu hal yang terbentuk atas adat istiadat? Atau memang ini hanya sesuatu hal yang ada orang yang mulai duluan, akhirnya jadi keterusan aja sampai sekarang? Iya, saya pribadi memang sudah mewawancarai ketua Majelis Adat Sasak begitu, dan menyebut bahwa ini tidak ada kaitannya sama sekali dengan adat istiadat yang ada di Lombok begitu. Oke. Sisi lain, adat istiadat yang ada di Lombok saat ini sudah bergeser ke Sasak modern begitu. Sasak modern ini adalah sangat patut dengan undang-undang atau regulasi yang dibuat oleh pemerintah, yaitu tentang pernikahan dini. Artinya dari keterangan itu memang tokoh adat dan pemerintah daerah sepakat tidak mendukung adanya pernikahan dini di Lombok begitu. Lalu bagaimana prosesnya nih? Mungkin boleh diceritain juga sampai akhirnya ada usulan gitu ya untuk malah menjadi duta anti pernikahan dini. Iya, usulan dari kuasa hukum ini dilatar belakangi karena viralnya kasus ini. Viralnya kasus ini kan terjadi ada pembelahan pendapat di
di masyarakat begitu. Nah, sehingga bahkan ada yang menghujat dan sebagainya begitu. Dan pihak pengacaranya sendiri mengusulkan itu agar stakeholder terkait benar-benar melakukan pengawasan, edukasi dan penanganan terhadap pengantin viral ini begitu. Nah, itulah yang melatar belakangi kenapa tidak pihak kuasa hukum mengusulkan hal itu begitu. Ya, tapi kalau misalnya secara konteks gitu ya, ketika misalnya ada pasangan yang membuat atau diangkat menjadi duta anti pernikahan dini, sedangkan mereka berdua sudah menikah, maka ini ibaratnya tuh kayak bertolak belakang banget nih. Apakah kemudian mereka harus menceritakan tentang pengalaman buruknya setelah mereka menikah agar tidak lagi ada yang menikah di usia dini, atau seperti apa nih Mas? Karena Brilian. iya kan, karena ini kayak dua hal yang bertolak belakang gitu Mas. Iya, benar. Ini memang harus kalau bahasa dari PH-nya itu memang ini nanti secara teknisnya mungkin akan dibicarakan selanjutnya. Akan dibicarakan selanjutnya oleh pemerintah daerah atau pihak yang terkait dengan pihak pengacaranya. Karena memang viralnya kasus ini sangat melukai sangat melukai psikis dari kedua pengantin ini begitu. Nah, itulah yang ingin diusulkan oleh pihak pengacara. Di sisi lain, seperti yang disampaikan oleh pihak pengacara, walaupun banyak yang membicarakan sampai menteri juga ikut bicara dalam kasus ini, hanya saja belum ada yang langsung turun ke rumah dari pengantin ini. Hal itu juga yang melatar belakangi pihak pengacara untuk mengajukan si anak ini jadi duta anti pernikahan dini begitu. Ini kan usulannya sekarang apalagi udah ada liputan kayak gini ya, ini merebak banget gitu. Pasti semakin viral lah. Respon masyarakat dan orang-orang sekitar yang udah denger ini tanggapannya kayak apa sih Mas? Iya, di beberapa media sosial juga udah ramai ya membicarakan soal ini ya. Ada pro dan kontra memang. Cuma yang seperti yang saya bilang tadi itu, PH ini pengacara dari SMI atau pengantin ini memang mengusulkan hal itu karena sampai saat ini belum ada pihak-pihak yang turun gitu yang melihat seperti apa kondisi di lapangan sebetulnya begitu. Mohon maaf Mas, yang pro itu seperti apa? Maksudnya komentar-komentarnya, alasannya, dan yang kontra itu juga seperti apa dan kayak apa gitu? Iya, yang pro ini banyak yang menyebut ini patut jadi edukasi kemungkinan, dan ada juga yang menyebut nanti kemungkinan masih berpotensi masih bisa bersekolah gitu. Nah, masih ada dukungan-dukungan untuk menyekolahkan dari pengantin ini begitu. Nah, itu yang melatar belakangi ada ya pro begitu. Jadi kalau kontra ya tadi seperti yang tadi itu, ini kan ada perbedaan ini tidak masuk akal gitu ketika ada orang nikah dan senang-senang tapi ingin diangkat jadi duta begitu. Kira-kira seperti itu pendapat di masyarakat. Ya, gitu. bagi dutanya anti pernikahan dini lagi, sedangkan mereka menikah dini kan juga jadi aneh gitu ya Mas ya. Tapi seandainya memang betul mereka beneran jadi duta anti pernikahan dini Mas, maka tugas-tugasnya akan seperti apa Mas? Apa aja target-target yang misalnya akan mereka lakukan gitu ibaratnya? Iya, seperti yang disampaikan sama PH ini, nanti kemungkinan diusulkan juga sebagai akan memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa kesehariannya tidak sesenang yang disampaikan begitu. Akan ditunjukkan juga bahwa dampak dari pernikahan dini itu tidak sesenang yang dibayangkan, tidak sebahagia yang dibayangkan, dan juga nanti akan diperlihatkan juga begitu seperti apa sebenarnya keseharian yang terjadi begitu. Lah, jadinya kesannya kayak ini ya, ngebongkar dapur rumah orang ya ibaratnya ya. Karena nyeritain keadaan-keadaan yang quote-unquote kurang mengenakan kan ketika mereka mereka menjalani pernikahan dini gitu. Ya nggak sih?
Iya kan, maksudnya ketika mereka ngomong gitu ya ke masyarakat kalau ternyata nggak seenak itu loh menikah dini gitu. Karena ada permasalahannya A, B, C, D gitu kan. Kesana tuh Itu yang ngebongkar itu kalau dapur. yang diceritain adalah hal-hal yang misalnya ternyata nggak enak, nggak enak. Iya. Berarti kalau ceritanya nih, mereka bilang enak-enak aja sekarang, terus akhirnya jadi a day in my life yang tadi dibilang itu, dan videonya lucu-lucu, Iya. masak bareng gitu kan kayak di Takutnya Gim- malah encouraging ya. itu gimana ya? Takutnya malah jadi bikin orang jadi enak ya nikah muda, seru kali ya gitu Bikin- takutnya. Iya, gimana ya? Atau mungkin mereka kalau misalnya mereka diangkat jadi duta anti pernikahan dini, mereka akan dibekali juga dengan ilmu-ilmu kayak misalnya tentang masalah kesehatannya. Karena kan secara kesehatan juga katanya ketika mereka menikah muda, maka kurang baik lah gitu secara alat reproduksinya dan lain sebagainya. Masih belum mumpuni ibaratnya gitu kali. Terutama ketika misalnya mereka punya anak gitu ya, takutnya ngurus anaknya juga belum sedewasa itu di umur segitu. Nah, apakah juga salah satu bentuk follow up-nya misalnya kayak soal anak nih Ya. gitu. Ada policy-nya bahwa ya ini kan udah terlanjur dinikahin ya gitu. Tapi misalnya lo kalau mau punya anak atau apa at least mungkin setelah umur berapa ada gitu-gitunya nggak sih atau ya udah aja. Iya, memang beberapa waktu yang lalu pasca viralnya pernikahan ini, pihak Dinas Kesehatan Lombok Tengah sudah turun langsung ke rumah mempelai laki-laki untuk menemui kedua pengantin ini untuk menyarankan untuk tidak langsung punya anak begitu, atau merekomendasikan untuk menggunakan KB begitu. Nah, sejauh ini hanya pihak Dinas Kesehatan yang turun, sedangkan dari pihak-pihak yang lain sampai saat ini belum ada begitu. Nah, itu yang melatar belakangi pihak pengacara mengusulkan anak ini jadi duta anti pernikahan dini begitu. Tapi Mas, dari data terbaru nih, apakah kemudian memang ada data yang menyebutkan bahwa ya tingkat pernikahan Banyak gitu dini begitu ya, tingkat pernikahan anak lah ibaratnya, itu memang meningkat atau menurun tuh di Lombok sana? Iya, untuk tahun 2024 memang dispensasi pernikahan di pengadilan agama di seluruh NTB itu memiliki penurunan begitu dari 723 kasus tahun 2023 menjadi 581 kasus Oh, di lumayan. tahun 2024 begitu. Nah, sedangkan di tahun 2025 sampai Mei ini itu tercatat totalnya 143 kasus atau rata-rata angka nasional itu 5,6% begitu. Ya, ini seperti yang disampaikan oleh Menteri Perempuan dan Anak itu memang masih tertinggi di nasional begitu. Oh, jadi masih tertinggi di nasional meskipun angkanya terus menurun ya? Iya, iya. Ya mudah-mudahan sih memang tingkat kesadaran masyarakat juga semakin tinggi gitu ya, bahwa Iya. pernikahan anak ini bisa dikatakan merupakan langkah yang kurang tepat. Dan ini kayak PR berbagai ini ya, maksudnya nggak cuma dari anaknya doang, maksudnya edukasi ini kan di Ya. orang tuanya juga, mungkin baik di ibunya, mungkin baik di bapaknya, karena kan menormalisasi bahwa nggak apa-apa nih nikah di bawah umur itu kan juga kayak semua layer harus diedukasi ya. Iya, setuju. Mas Adi, terima kasih banyak Mas Adi Iya. untuk apa laporannya. Terima Siap. kasih. Sama-sama Mas Aryo Mari dan Mas Mbak Adi. Desi. Selamat bertugas Mari. kembali. Iya.